Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Amma ba'du. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berada pada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-25 dari serangkaian pembahasan tentang fikih puasa sejak awal hingga sekarang ini. Jadi seluruhnya berjumlah 25 pertemuan. Setiap pertemuan kurang lebih selama 10 menit, sehingga semuanya berjumlah 250 menit bab puasa telah bisa kita tuntaskan, yaitu risalah amaliyah atau fikih praktis dengan pembahasan yang sangat sederhana sekali. Baiklah, kita lanjutkan kajian ini. Kita masuk pada halaman 358 dari buku Daras Fikih Bab Ibadah, yang merupakan ringkasan fatwa-fatwa seorang wali faqih yang bernama Sayyid Al-Imam Sayyid Al-Habib Al-Imam Ali Al-Khamenei Al-Husaini. Dan buku ini sebagai hasil terjemahan kami dari kitab yang berbahasa Arab juga berbahasa Persia. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang besar dari mengkaji buku ini untuk memperbaiki ibadah kita, insyaallah. Untuk mengkaji lebih dalam, bisa antum melanjutkan dengan mengkaji fikih, buku-buku fikih yang lebih jeluk, lebih detail, seperti misalnya kitab Tahrirul Wasilah. Kemudian juga syarahnya yang berjilid-jilid, itu lebih dalam lagi tentunya. Baiklah, kita sampai kepada yang nomor 4 tentang hal-hal yang lain setelah kita tuntas membahas masalah ru'yat hilal. Ya. Yang keempat, jika pelaku puasa telah melakukan iftar pada saat terbenamnya matahari di negaranya, kemudian dia melakukan perjalanan ke tempat lain yang saat itu matahari belum terbenam, maka puasanya tetap dianggap sah. Dan di tempat tersebut sebelum matahari terbenam pun dia diperbolehkan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Misalnya dia telah melakukan iftar seperti makan dan minum dan yang lainnya di negaranya sendiri ketika matahari telah terbenam. Ya. Karena pada masa sekarang perjalanan dengan pesawat begitu cepatnya sehingga bisa saja ya seseorang atau kita telah berbuka puasa karena sudah masuk waktu maghrib. Setelah itu kita melakukan perjalanan ke negara yang lain yang jauh. Di sana matahari masih bersinar. Nah, karena kita melawan arah. Kita berangkat dari barat ke arah timur, ke negeri timur misalnya, ke negeri bagian timur. Di sana ternyata belum terbenam matahari. Atau sebaliknya, kita berangkat dari timur ke negeri yang bagian barat. Di sana belum terbenam matahari. Maka karena kita sudah iftar di negara kita, sudah masuk waktu, di sana belum terbenam, kita dibolehkan untuk melanjutkan iftar kita dan tidak batal puasa kita. Ya. Yang kelima, jika seseorang berpuasa dari awal bulan Ramadan hingga hari ke-27 di watonnya sendiri, yaitu di kotanya sendiri, di tempat tinggalnya. Kemudian pada pagi hari ke-28 dia melakukan perjalanan ke sebuah kota yang seufuk dan tiba di sana pada hari ke-29. Lalu dia menyadari ternyata di tempat tersebut hari raya telah diumumkan. Maka jika pengumuman hari raya pada hari ke-29 di tempat tersebut sesuai dengan tata cara syar'i dan dilakukan dengan benar,
dia tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha puasanya pada hari itu. Akan tetapi dengan kasus seperti ini berarti dia telah meninggalkan satu hari puasa pada hari pertama awal bulan. Karena itu dia wajib untuk mengqadha puasanya yang yakin telah dia tinggalkan. Ya, ini bisa terjadi seperti ini. Misalnya ketika awal Ramadan ada timbul ikhtilaf di antara kaum muslimin. Di satu kota, misalnya kota A, awal Ramadan lebih dulu, misalnya hari Minggu begitu. Sedangkan di kota B awal Ramadan pada hari Senin lebih lambat. Ya. Nah, ketika seseorang dia pergi musafir pada akhir-akhir bulan Ramadannya ke kota yang lebih dulu melakukan ibadah puasa pada hari Minggu. Nah, orang yang tinggal di kota B ini yang puasa pada hari Senin, tentunya ketika pindah atau dia musafir ke kota A yang puasa lebih dulu, bisa jadi hari rayanya lebih dulu. Begitu, sehingga dia di sana iftar karena lebaran. Dan dia boleh atau wajib iftar ketika meyakini bahwa ternyata hilal betul-betul telah dibuktikan secara syar'i dengan ru'yat, meyakinkan dengan pengetahuan dan kejujuran. Maka dia wajib iftar di kota tersebut, itu kota yang masyarakatnya berpuasa lebih dulu. Tetapi terbukti bahwa dia puasa awal Ramadan lebih lambat begitu. Karena itu dia wajib mengqadha puasanya yang dianggap kurang yang terbukti pada akhir Ramadan tersebut dengan maksudnya 1 Syawal di kota yang lain. Ya, itu sudah jelas insyaallah. Tentunya masih banyak hal-hal lain masalah puasa yang tidak dibahas di sini. Bisa antum mengkaji sendiri di dalam buku-buku yang lain, atau bisa mengajukan pertanyaan kepada para guru-guru kita yang mereka memahami dengan baik masalah fikih puasa. Ya, jangan sungkan untuk bertanya lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat email, dan lewat media lainnya demi memperbaiki ibadah kita ini. Dan insya Allah mereka, guru-guru kita semuanya bersiap untuk menjawab berbagai pertanyaan fikih, baik masalah puasa maupun masalah yang lainnya. Karena pada masa sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak belajar. Karena media sudah begitu canggih, sudah begitu majunya, sehingga memudahkan kita untuk mengkaji ilmu pengetahuan apapun lewat media-media yang telah tersedia dan yang telah ada. Kemudian juga setelah antum mengkaji fikih puasa sesuai mazhab Imamiyah ini, dan kadang saya singgung juga pendapat fikih ahli sunnah ala kadarnya, maka untuk meluaskan wawasan antum, saran saya antum bisa mengikuti kajian yang saya sampaikan tentang fikih muqarrin bab puasa. Di sana saya membacakan dan sedikit menjelaskan mengenai fikih perbandingan atau fikih muqarrin, studi komparatif fikih bab puasa. Ya, ini 5 mazhab utamanya. Kalaupun ada mazhab yang lain, terkadang juga disinggung di situ. Kayak misalnya Daud Zahiri, Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri. Tapi pada intinya dibahas fikih 5 mazhab, yaitu fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari. Itu sangat membantu meluaskan wawasan kita semuanya insyaallah. Dan mobil khusus juga saya menyarankan dan mewasiatkan kepada ikhwan sekalian, ikhwan kami, saudara kami yang ahli sunnah, para ustadz, para mubaligh, penting sekali antum mengkaji fikih perbandingan ini, baik lewat suara saya ini ataupun lewat membaca kitab-kitab yang lain. Sangat penting mengkaji fikih 5 mazhab dalam semua babnya untuk meluaskan wawasan kita semuanya, sehingga kita akan lebih mudah menuju kepada wahdah dan ukhuwah Islamiyah, dan akan dapat kita buktikan bahwa ternyata perbedaan antara Sunni Syiah sangat sedikit. Bahkan lebih banyak perbedaan terdapat antara ulama ahli sunnah itu sendiri. Artinya ketika antum nanti membaca fikih perbandingan, antum akan menemukan bahwa terkadang mazhab Ja'fariyah atau Syi'amiyah sejalan sama dengan fatwa Hanafi, terkadang sama dengan Syafi'i, terkadang sama dengan Hambali, dan begitu seterusnya. Itu menunjukkan bahwa perbedaan antara Syiah Imamiyah atau fikih Ja'fari dengan ahli sunnah secara keseluruhan 4 mazhab itu sangat sedikit.
ketika antum mengkaji perbedaan pandangan atau fatwa antara mazhab Sunni sendiri, antara Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu jauh lebih banyak, lebih dalam. Itu bisa dibuktikan. Karena itu wasiat saya kepada antum, ikhwan-ikhwan pada mubalik asatid ahli sunnah dalam mengkaji fikih perbandingan ini, dan saya siap membantu sesuai ilmu yang sedikit yang saya miliki ini, dan siap berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang mungkin bisa menjadikan kita bersatu dan menegakkan wahdah dan ukhuwah Islamiyah, sambil kita mengenal siapa musuh-musuh kita yang sebenarnya. Di samping musuh di dalam diri kita, itu hawa nafsu kita, ego kita, kebodohan kita, juga kita memiliki musuh yang ada di luar kita. Itu saja dari saya sebagai ungkapan yang terakhir dari kajian bab fikih puasa ini. Dan pada ikhwan Syiah Imamiyah yang ada di mana saja, saya mohon maaf atas segala kelancangan, kekurangan yang ada pada saya. Juga mohon dikoreksi, diperbaiki jika ada kesalahan, kehilapan dan kejanggalan, karena wajib untuk menyampaikan kesalahan ini, dan saya wajib menyampaikan kepada yang lainnya jika terjadi kesalahan. Kita sampaikan segera. Juga mohon doa antum selalu tentunya, dan mohon maaf. Dan saya akhiri sekali mohon doa yang selalu untuk saya dan keluarga, dan semoga kita mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.